Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya, sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu, ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, akan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita
kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan di dalam Dia tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mazmur 100 ayat 1-3, Galatia 3 ayat 28. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyi
kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalam-Nya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih Kristus yang telah mempersatukan kita memenuhi hidup saudara. Amin, amin, amin. Umat kekasih Tuhan, pada hari ini kita memperingati ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Dan peringatan ini masih diadakan dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadat tatap muka, aktivitas gerejawi dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan penuh inovasi. Tetapi di sisi lain, keterbatasan bisa membuat kita menjadi pasif dan apatis. Nah, apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih, ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikanlah sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan, namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu
tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami berhenti berkarya, baik dalam gereja maupun di tengah masyarakat. Meski demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, 19, dan 21 tertulis demikian. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya damai Kristus memenuhi hati saudara. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan melalui penyatuan Gereja Kristen Indonesia yang kami rayakan pada tahun ini. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu juga menguatkan kami
agar kami dapat hidup bersekutu dalam kasih-Mu yang begitu besar. Kami bisa merasakan kasih-Mu yang sempurna hadir dalam hidup kami. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasal 6, ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk kita kulineran sebentar ya. Saya harap Bapak Ibu sudah sarapan ya pagi ini supaya nggak ngiler nanti ketika saya menyampaikan soal kuliner. Ya, yang pertama Bapak Ibu boleh pilih mau pilih yang mana nih. Ada bubur ya. Bapak Ibu boleh pilih. Bapak Ibu ini buburnya sukanya lebih suka bubur yang diaduk atau bubur yang nggak diaduk. Saya yakin Bapak Ibu punya alasan untuk menjawab pilihan ini ya. Kenapa buburnya diaduk? Kalau kata orang yang suka makan bubur diaduk itu, kata mereka rasanya lebih tercampur. Ya, bubur itu kalau masuk ke mulut bukan cuma buburnya, tapi juga ada ayamnya, ada kacangnya, ada kerupuknya. Semuanya tercampur jadi satu untuk masuk ke dalam mulut kita, dinikmati lewat lidah kita. Dan kita bisa tahu bubur ini enak atau enggak. Tapi juga untuk mereka yang suka buburnya tidak diaduk, buat mereka juga sama, punya alasannya. Alasannya misalnya rasa buburnya tuh harus kerasa juga. Seperti apa ini rasa buburnya sendiri. Lalu ayamnya juga lebih kerasa. Dan ini jadi pilihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ingin mencapai atau menikmati kesempurnaan rasa dari sebuah makanan. Wah, keren banget ya. Kita mau mencapai kesempurnaan rasa. Kalau orang yang suka makannya buburnya nggak diaduk, terus dikasih bubur yang tidak diaduk, ya, maka dia biasanya nggak akan terlalu suka dia dimakan, langsung diaduk sama dia. Tapi kalau orang yang sukanya tidak diaduk, lalu dikasih bubur yang sudah diaduk, biasanya juga nggak mau ya. Kenapa? Karena rasanya tuh kurang sempurna.
Begitu juga di kuliner yang kedua ya Bapak Ibu, soto ya, soto ayam. Soto ayam Bapak Ibu lebih suka yang mana nih? Lebih suka yang nasinya dicampur atau nasinya nggak dicampur ya? Kalau Bapak Ibu ditawarkan soto, Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Nasinya dicampur atau nggak dicampur? Buat yang suka nasinya dicampur, katanya kuahnya itu lebih meresap gitu ya, lebih kerasa gitu, lebih kerasa mulai dari ketika kita makan nasinya pun kuahnya udah kerasa enak gitu. Dan ini yang jadi pertimbangan juga ya, kalau mereka yang nggak suka makan sotonya dicampur, nasinya sukanya dipisah gitu, mereka bilang ya ini lebih rapi ya, lebih tertata, saya tahu sama apa yang harus saya masukkan ke dalam mulut saya bisa pilih, nggak langsung dicampur gitu terus masuk ke dalam mulut. Lagi-lagi sama Bapak Ibu, untuk mencapai kesempurnaan rasa, supaya kita bisa merasakan cita rasa makanan itu yang lebih enak ya. Mungkin saya kasih contoh yang lebih lokal ya, supaya kita juga bisa lebih paham. Misalnya kalau di Kutisari, Bapak Ibu nasi goreng lebih pilih nasi goreng siapa nih? Nasi goreng Ronggolawe apa nasi goreng Cakji ya, yang di Kutisari Indah Utara ya, kalau saya nggak salah namanya ya. Nah itu Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Pasti pilihan Bapak Ibu juga berkaitan soal cita rasanya Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau misalnya kita mau beli sate, Bapak Ibu lebih pilih sate siapa? Dan itu juga berkaitan dengan cita rasa ya, dengan cita rasa. Karena rasa yang enak itu berarti rasa yang sempurna. Yang kita lakukan soal makanan itu adalah untuk mencapai kesempurnaan rasa. Kenapa? Karena kalau rasanya itu sempurna, karena sempurna itu bisa membuat kita bahagia ya. Makanan seenak apapun, kalau Bapak Ibu nggak suka ya, atau cara penyajiannya tidak tepat, maka bisa jadi bikin rasanya jadi nggak enak. Ibu-ibu yang di dapur atau kita yang suka masak pasti paham nih. Tampilan juga harus diperhatikan, karena kesempurnaan itu bisa membawa kita pada kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingat ya, waktu dulu pertama kali saya makan di warung makan. Saya makan di warung makan, lalu saya memesan ya nasi, lauk, dan sayur bayam atau sayur bening. Untuk pertama kalinya, saya melihat sayur bayam atau sayur bening itu dicampur di piring yang sama. Dan saya terkejut, saya kaget waktu itu. Buat saya, di rumah nih saya tuh nggak pernah ya. Nggak pernah saya makan nasi pakai sayur bayam, pakai sayur atau sayur bening itu dicampur langsung di piring yang sama. Selalu dipisah, nasinya di piring, ya sayurnya di mangkok gitu. Dan ketika pertama kali saya makan di warung makan, semuanya dicampur di piring yang sama. Saya nggak protes. Kenapa? Saya baru pertama kali, ya biar nggak kelihatan malu-malu banget gitulah Bapak Ibu ya. Baru pertama kali nih makan di warung makan. Waktu saya ya masih dulu banget ya, itu tahun berapa ya, tahun 2000-an mungkin ya. Saya pertama kali makan di warteg dan saya lihat tampilannya seperti ini. Buat saya waktu itu rasa sayur bayamnya, sayur beningnya ya sama seperti apa yang biasa saya makan, tapi rasanya kayak kurang sempurna gitu. Mungkin karena saya terbiasa makannya terpisah ya, terpisah dari nasi, dan ini dicampur di nasi, dan buat saya ini jadi nggak sempurna. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita justru juga akan belajar soal kesempurnaan hidup rohani yang sedang diajarkan oleh Yesus. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus justru mengajarkan pada kita bagaimana Ia menghadirkan dirinya untuk menyampaikan soal kehidupan rohani yang luar biasa. Kehidupan rohani yang sangat sempurna yang menjadi tugasnya di tengah-tengah kehidupan manusia. Bahkan sampai kepada kita sekarang ini. Mari saya urutkan apa yang sedang diajarkan oleh Yesus. Pada bagian yang pertama, maka kita melihat bahwa kasih Allah yang sedang diajarkan oleh Yesus pada saat itu adalah kasih Allah yang begitu besar untuk kita semua. Kita pasti mengenalnya ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Inilah cara Allah mengasihi manusia. Ia menghadirkan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia justru untuk semakin menunjukkan dan memperkenalkan bahwa kasih-Nya betul-betul besar dan sungguh-sungguh mencintai kita manusia yang ada di tengah dunia. Maka itu kasih itu diturunkan melalui Yesus Kristus. Yang pada hari ini kita dengar pengajarannya, Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ternyata kasih itu tidak hanya sebatas kata-kata atau firman yang disampaikan kepada manusia, tetapi firman itu sungguh-sungguh menjadi hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kasih itu ditunjukkan oleh Yesus dengan cara Ia mengajak kita semua, mengajak orang-orang yang mendengarkan pada saat itu untuk hidup bersama dalam persekutuan kasih-Nya. Ia atau kita tinggal di dalamnya, di dalam Yesus, dan Yesus juga akan tinggal di dalam kita. Dengan iman kita yang ada pada saat ini, kita bisa menyatakan, Bapak Ibu, bahwa memang begitulah seharusnya hidup seorang yang percaya. Yesus hidup di dalamku, dan aku hidup bersama dengan Yesus. Sehingga kita dan Yesus ini selalu berjalan bersama dalam kasih-Nya Tuhan. Dan maka itu Yesus mengajarkan itu semua kepada murid-muridnya yang jumlahnya bukan lagi 12 orang. Tetapi jumlahnya yang sangat banyak yang mau mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Saya sebut mereka sebagai manusia. Ya, kita juga adalah manusia yang mendengarkan ajarannya. Tetapi Bapak Ibu, ketika ajaran itu sampai kepada para muridnya, kepada manusia, maka ternyata ada dua jawaban yang sangat bertolak belakang. Satu kelompok menyatakan no pada ajaran Yesus. Kalau kita lihat tadi ya, karena begitu besar kasih Allah hadir melalui Yesus Kristus, Yesus Kristus mengajarkannya kepada manusia. Bahkan menurut saya bukan lagi mengajarkan, tetapi sudah Ia lakukan. Ia tinggal di dalam kehidupan para murid. Tetapi banyak muridnya yang mengatakan no. Tetapi juga ada sebagian, yaitu 12 murid yang Ia pilih dan mengatakan yes pada kehidupan kasih, kesempurnaan hidup yang Tuhan berikan. Mereka mau, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti tadi kalau kita makan ya, kalau kita makan tuh kita mau merasakan kesempurnaan. Ada kesempurnaan rasa di dalam lidah kita. Sehingga kita bukan hanya jadi kenyang, tapi juga bahagia karena kita bisa makan makanan yang enak. Mungkin makanannya sederhana, tapi rasanya enak. Dan kita bisa bahagia hanya karena hal tersebut. Kasih dari Yesus yang Dia hadirkan, itu juga harusnya membawa setiap orang pada kesempurnaan hidup. Tetapi sayangnya ada di antara manusia ini yang berkata no. Mengapa mereka bisa berkata no? Mari kita lihat bersama-sama Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ternyata ajaran kasih yang Yesus berikan justru membuat banyak orang menarik diri. Kenapa? Karena selama ini apa yang sudah mereka pegang itu mereka anggap sebagai kesempurnaan. Ajaran-ajaran agama, tradisi-tradisi yang turun-temurun yang juga diajarkan oleh Yesus, beberapa hal harus mereka tinggalkan. Dan ini menjadi kesulitan untuk mereka. Mereka merasa bahwa selama ini yang mereka lakukan itu adalah hal yang sudah baik dan sudah benar. Yang mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip kerohanian. Tetapi ketika Yesus datang di tengah-tengah kehidupan ini untuk memperbaiki pemahaman kita semua tentang bagaimana cara Allah mengasihi, dan ternyata ada banyak hal yang juga harus diubah. Mereka bersikeras bersikeras berpendapat bahwa rasanya
Tidak bisa kalau kita harus meninggalkan semua hal yang sudah kita lakukan. Maka itu dikatakan juga dalam bacaan kita bahwa Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya itu banyak yang bersungut-sungut. Dan ini menjadi perkataan yang sulit. Bahkan Yesus juga mengatakan atau menanyakan kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan ternyata banyak orang yang mundur dari Yesus hanya karena mereka merasa bahwa kesempurnaan hidup yang selama ini sudah mereka lakukan itu adalah yang paling benar. Ajaran Yesus membuat mereka justru menjadi bertanya dan bersungut-sungut. Bagi mereka waktu itu, Bapak Ibu, untuk patuh pada Allah itu adalah hal yang pasti mereka lakukan. Itu kenapa mereka mengikuti tradisi-tradisi dari para pemimpin agama yang kita juga baca di bagian-bagian nanti ya. Berikutnya kita mengerti bagaimana mereka bertindak atas kehidupan bersama Allah yang kadang juga justru menjauhkan manusia dari Allah. Dan juga yang paling utama adalah mereka sedang menolak Yesus sebagai juru selamat. Dan itulah alasan mereka kenapa mereka menyatakan no. Bagi mereka, kesempurnaan itu bisa diraih dengan cara mereka sendiri. Gak perlu percaya bahwa Yesus tinggal di dalam mereka, bahwa mereka juga sudah hidup dengan segala kesempurnaan. Tetapi berbeda, Bapak Ibu, dengan apa yang dialami oleh para murid, khususnya oleh Petrus yang maju paling depan. Kita mengenal sosok Petrus ini sebagai sosok yang sederhana, apa adanya, dan ingin berkata apapun tentang apa yang ia pikirkan. Nah, ini sosok Petrus menjadi sosok yang penting di dalam beberapa kisah di Alkitab, termasuk juga di kisah kita pada hari ini. Petrus mewakili semua orang yang mengatakan yes pada perkataan atau ajaran yang baru saja diajarkan oleh Yesus. Dalam bacaan kita inilah pertama kalinya kita mendengar bahwa ajaran Yesus bisa diterima oleh para muridnya. Jadi di samping ada mereka yang mengundurkan diri, tetapi juga ada mereka yang terus setia, mau mendengarkan, mau ada untuk bersama dengan Yesus. Yohanes 6 ayat 68, kutipan dari perkataannya Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus menyadari bahwa kesempurnaan hidup itu bisa didapatkan dengan mendengar perkataan Sang Pemberi hidup yang kekal. Hal ini juga terjadi sebetulnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki hidup yang sempurna, Bapak Ibu, maka kita juga harus mau mendengarkan kata-kata Sang Pemberi hidup kekal, yaitu Yesus Kristus. Kita mau dengan setia membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan itulah cara kita untuk mendengarkan setiap kata-katanya di dalam kehidupan kita. Petrus bukan hanya mendengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi dia juga mau percaya dan tahu. Yohanes 6 ayat 69 mengatakan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Percaya itu Bapak Ibu adalah soal iman, dan tahu adalah soal pengetahuan. Petrus memahami sekaligus mengimani apa yang sudah Yesus katakan. Petrus bukan hanya memahami setiap tindakan yang akan dilakukan oleh Yesus sebagai cara Allah untuk menunjukkan cinta kasih yang besar dalam hidup ini, tetapi Petrus juga memahami. Dia betul-betul mengimani semuanya. Dan dari situlah kita menyadari bahwa kesempurnaan hidup ini bisa dirasakan kalau kita benar-benar tahu dan percaya. Kalau kita benar-benar tahu dan percaya tentang apa yang sedang Yesus lakukan di tengah hidup kita, itulah sebetulnya kesempurnaan hidup. Masalah dalam hari-hari belakangan ini ya Bapak Ibu, yang mungkin juga pernah kita alami bersama.
Kita sering bertanya soal kesempurnaan hidup kita. Ya, hidup yang sempurna bisa berarti ya atau bisa kita jawab kadang dengan cara ya saya punya penghasilan yang cukup untuk keluarga dan juga untuk saya. Saya bisa punya kesehatan yang baik untuk saya beraktivitas. Itu adalah kesempurnaan hidup ya. Ya yang penting sehat aja. Saya udah seneng. Yang penting saya bisa makan aja. Saya udah seneng. Dan ini ternyata bisa menjadi masalah di tengah kehidupan kita. Bahwa kadang-kadang Bapak Ibu, ya kita atau intensitas doa kita itu lebih tinggi ketika kita ada dalam kondisi yang susah. Tapi ketika kita ada dalam kondisi yang senang, intensitas doa kita menjadi berkurang. Saya kasih contoh, misalnya waktu kita atau anggota keluarga sedang sakit. Doa kita bisa jadi lebih kenceng, lebih sering, bahkan mungkin kadang lebih ngotot. Tapi begitu kita dalam kondisi yang sehat, kita bahkan kadang-kadang melupakan untuk mendoakan kesehatan kita juga. Waktu banyak orang kehilangan pekerjaan, intensitas doa bisa meningkat karena kita berdoa supaya dapat pekerjaan. Tapi ketika pekerjaan sudah kita dapatkan, atau ketika pekerjaan kita jadi dipermudah oleh Tuhan, kita mengucapkan syukur kepadanya, tetapi intensitas doa kita juga menjadi berkurang. Dan ini bisa jadi masalah untuk kehidupan kita semua. Bahkan ketika saya bercakap-cakap dengan beberapa rekan aktivis dari gereja-gereja yang lain yang sudah berkesempatan untuk melakukan atau melayani ibadah secara langsung, secara onsite, mereka mengatakan bahwa salah satu kekhawatirannya adalah ada anggota jemaat yang ternyata tidak langsung kembali untuk beribadah ke gereja. Alasannya bukan karena mereka baru dari luar kota. Alasannya juga bukan karena mereka ada anggota keluarga yang sedang sakit. Tetapi justru alasannya karena mereka merasa bahwa mereka ini sudah nyaman dengan ibadah-ibadah online yang selama ini diikuti. Dan kalau kita mau memahami lebih dalam Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita bukan hanya soal ibadah di gereja. Hidup bergereja adalah juga soal persekutuan kasih yang sempurna yang Tuhan tengah hadirkan dalam hidup kita. Maka itu apa nih yang sebetulnya bisa kita lakukan di tengah kondisi kehidupan kita sekarang ini? Saya menawarkan kepada kita semua, kita bisa jadi orang-orang yang konsisten. Konsisten itu artinya kita setia pada proses ya. Semakin setia pada proses kehidupannya kita masing-masing. Ada mungkin yang saat ini tengah dalam kondisi kehidupan yang secara kualitas menurun atau secara kualitas justru sedang meningkat. Dan kita juga harus selalu setia pada proses itu. Kita selalu setia pada Tuhan. Karena Tuhan akan mengubah banyak hal. Banyak orang waktu ketika Yesus mengajarkan hal tentang kasih ini, justru mereka mengundurkan diri. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para murid, mereka justru mengalami perubahan hidup. Mereka dibuat oleh Yesus juga semakin sempurna. Ketika kita juga mau berproses dengan setia kepada Tuhan, maka hidup kita juga akan semakin disempurnakan. Saya juga ingat Bapak Ibu, akhirnya waktu itu ketika saya mau bayar makanan yang saya beli di warung makan itu, saya tanya sama ibunya, sama ibu yang jaga. Saya tanya, Bu, ini kalau di sini tuh sayur bayamnya atau sayur beningnya tuh dicampur ya sama nasi di piring, saya tanya gitu. Lalu ibunya bilang, oh kalau masnya mau dipisah bisa, cuma kami biasanya tuh memang dicampur. Ya biar nggak repot cuci piringnya mas. Jawaban ibu itu membuat saya juga jadi dapat masukan. Saya jadi dapat pengetahuan yang baru nih. Bahwa betul juga ya, kalau selama ini mungkin saya pakai ada piring dan mangkok, itu sebetulnya akan menyulitkan atau bikin banyak piring yang harus dicuci. Tetapi apa yang dikatakan ibu ini masuk di dalam pemahaman saya dan saya bisa mengerti, oh ya ternyata memang bisa juga ya nasi dicampur langsung dengan sayurnya gitu.
Dan buat saya sekarang nggak masalah mau nasinya dicampur dengan sayur atau dipisah, ya Bapak Ibu mau ngasih saya seperti apa, saya akan nikmati dengan sukacita karena saya yakin itu rasanya sangat sempurna ya. Dan ini menjadi masukan bagi saya. Bagi saya mengalami perubahan pola berpikir, perubahan cara memahami. Kalau di rumah saya bisa makan dengan sayur yang dipisah, tapi kalau saya makan di warung makan, saya ingat bahwa ibunya nanti juga akan cuci piring, jadi ya nggak terlalu masalah lah kalau saya harus makan di piring yang sama, nasi dan sayur dicampur di piring yang sama. Dan ini juga yang sebetulnya akan menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang mungkin juga akan diubah pelan-pelan satu persatu oleh Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita itu sering kita katakan no pada Tuhan. Secara iman kita bisa mengatakan yes kepadanya. Tetapi tindakan kita seringkali mencerminkan no untuk perilaku hidup kita. Perilaku hidup kita akhirnya membuat diri kita nih jadi pribadi yang rusak. Saya juga ingat bahwa ada sebuah kesenian di Jepang yang namanya kintsugi. Ya, saya tampilkan juga gambarnya di sini. Ya, kintsugi ini adalah kesenian menyambungkan kembali wadah yang sudah rusak atau sudah pecah. Mangkok yang digambar pertama itu adalah mangkok-mangkok yang sudah pecah. Ibaratnya juga kehidupan kita. Kalau kita sering berkata no pada firman Tuhan, kita lebih mengandalkan kemampuan kita, maka hidup kita sebetulnya semakin rusak, seperti mangkok yang ada. Tetapi di tangan yang tepat, maka mangkok ini bisa diubah menjadi sebuah benda yang bernilai tinggi, Bapak Ibu. Mangkok-mangkok ini di tangan yang ahli, di tangan yang tepat, di tangan para pekerja seni kintsugi, mereka menyambungkan satu persatu pecahan ini. Pecahan mangkok ini tidak ditempel dengan lem, tapi ditempel dengan emas murni. Udah otomatis harganya jadi mahal. Di dalam hidup kita yang sudah rusak, yang sudah pecah, nggak beraturan, kita serahkan pada tangan yang tepat, tangan Tuhan, supaya hidup kita kembali bernilai. Mangkok kintsugi akhirnya juga berhasil dirakit kembali, disatukan kembali menjadi satu mangkok yang utuh dan nilainya luar biasa mahal karena ini adalah benda seni. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita juga demikian. Kalau kita konsisten mendengarkan firman Tuhan, menyatukan hati kita dalam Tuhan, maka hidup kita juga semakin hari semakin diubahkan. Kita selalu diperbaiki. Maka itu kita juga harus teguh. Banyak tantangan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus semakin yes pada Yesus. Dan biarlah hidup kita juga jadi berdampak untuk sesama kita. Banyak orang akan menyaksikan kehidupan kita. Hidup kita di tengah masa pandemi ini adalah hidup yang harus semakin konsisten. Semakin mengenal Yesus Kristus lewat setiap firman-Nya dan ajarannya. Maka itu kita selalu percaya dan tahu bahwa Dialah yang memberi kita kesempurnaan hidup. Jadilah pribadi yang konsisten, teguh dan berdampak, dan juga jadilah persekutuan gereja yang konsisten, teguh, dan berdampak. Selamat merayakan ulang tahun penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Umat kekasih Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menundukkan kepala dan memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama, yang mengingatkan kami pada panggilan kami dan mengobarkan semangat di dalam kami untuk terus berkarya dengan giat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah pandemi tidak menjadi penghambat bagi kami untuk berkarya, tetapi justru menjadi kesempatan bagi kami untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami pun ingin berdoa bersama menyerahkan pergumulan kami masing-masing. Pandemi ini berat kami jalani, tetapi pandemi ini tidak akan mengalahkan kami. Kami akan tetap kuat menjalani hidup dengan penuh pengharapan, meyakini bahwa berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan usaha pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, seluruh pengharapan, cita-cita dan rencana kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami pun ingin berdoa bersama untuk keluarga kami. Berikan damai dan sukacita, sehingga dalam kehidupan kami bersama, kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Kami pun juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang berkenan menjamah memulihkan, sehingga mereka boleh kembali sehat dan bergandengan tangan bersama dengan kami untuk berkarya. Dan bagi setiap kami, Tuhan berikan kepada kami kesehatan. Kami juga berdoa bersama menyerahkan GKI Kutisari Indah, gereja milik Tuhan yang telah Tuhan dirikan dan pimpin saat ini. Tuhan, kami memohon Tuhan yang terus berikan pertumbuhan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang punya hati yang sungguh mencintai Tuhan, hati yang mau bergerak bersama untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga biarlah gereja-Mu boleh menghadirkan terang Kristus, boleh menghadirkan damai sejahtera, dan itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang berkati ya Tuhan untuk kota Surabaya, di mana Engkau menempatkan gereja-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberkati Surabaya, agar Surabaya menjadi kota yang sejahtera, yang maju, yang berkembang, di mana ada kerukunan di dalamnya, di mana kami boleh hidup bermasyarakat dengan baik, dan kami boleh berkontribusi secara nyata bagi pembangunan kota Surabaya. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Allah yang berkasih karunia menolong Indonesia, memulihkan Indonesia, dan pakailah gereja-gereja-Mu, khususnya Gereja Kristen Indonesia, untuk menghadirkan terang Kristus bagi Indonesia, baik di tengah pandemi ini, atau kelak di masa depan ketika pandemi ini boleh kami lalui bersama. Biarlah kami boleh terus bergandengan tangan, boleh giat bekerja, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa dan permohonan ini, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke dalam kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan, di minggu yang indah ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan kami boleh memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah semua yang sudah memberi maupun yang tidak memberi, Engkau selalu memberikan berkat yang melimpah pada mereka ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera, memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord.